Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hamba Allah yang kami muliakan, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Abdul Fattah. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang akidah, khususnya akidah ulama kita yang ada di Minangkabau. Nah, lebih khusus lagi ulama-ulama kita pembaharu, yaitu kaum muda. Maka dari itu saya hari ini telah bersama dengan narasumber kita, peneliti kita, khususnya ulama-ulama kita yang ada di Minangkabau. Perkenalkan beliau Angku Mudokholis. Ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Mungkin langsung saja pada kesempatan ini, siapa sih sebenarnya ulama pembaharu yang dimaksud? Kemudian apa akidah ulama itu sendiri? Mungkin Buya bisa menerangkan tentang ulama, apa akidahnya, siapa-siapa saja mereka. Ya, kepada Buya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba menjelaskan sekilas mengenai yang disebut dengan ulama kaum pembaharu, atau yang dikenal lagi dengan kaum muda. Siapa mereka ini? Nah, ketika kita menyebut istilah kaum muda atau ulama pembaharu Minangkabau, kita akan masuk ke dalam diskursus atau dialektika ulama-ulama Minangkabau awal abad 20. Jadi permulaannya itu awal abad 20, sekitar 1900-an awal. 20 ya? Awal abad 20. Nah, ketika itu ada semacam kritikan dari beberapa ulama yang usia mereka ketika itu tergolong muda. Kritikan terhadap beberapa amalan yang dikerjakan oleh generasi tua dari ulama Minangkabau. Nah, banyak contohnya yang dikritik, misalnya masalah Maulid Nabi. Kenapa Maulid itu orang bisa berdiri? Ketika sampai kepada perkataan marhaban, orang-orang berdiri, yang disebut dengan mahal qiyam. Itu dikritik. Kemudian mengucapkan niat, melafalkan niat usolli. Kemudian praktek menuju hari, 3 hari 40 hari kematian. Nah, itu dikritik oleh ulama-ulama ini. Nah, kebanyakan mereka itu adalah ulama-ulama yang sebahagiannya terpengaruh oleh kaum pembaharu di Mesir. Nah, di Mesir ketika itu sedang terjadi dialektika, ada nama tokohnya Muhammad Abdu, Rashid Ridha, belum lagi ada nama lain Jamaluddin Al-Afghani. Nah, mereka menulis majalah dan mencoba memberikan semacam formulasi tajdid, pembaharuan. Jadi harus dibaharui. Formulasi itu maksudnya pembaharuan? Ya, formulasi itu pembaharuan. Jadi agama Islam ini beberapa keilmuan, amalan, tradisi itu dianggap sebagai suatu yang jumud, yang kaku. Jadi ini harus diperbaharui, harus dimurnikan. Nah, maka terbitlah ketika itu majalah Al-Manar. Kemudian ada majalah Urwatul Wusqa yang sampai ke Minangkabau. Nah, ini kemudian dibaca oleh sebagian ulama itu, sehingga mereka pun bereaksi, merespon dari pemahaman-pemahaman dari kaum pembaharu Mesir. Nah, mereka mulai melancarkan kritikan terhadap apa yang kita sebutkan tadi. Misalnya orang Maulid Nabi biasa baca Barzanji, kemudian ketika sampai kepada mahal qiyam Nabi dilahirkan, nah, itu mereka berdiri bersama-sama. Nah, tapi ini dikritik, dari mana asalnya ini? Nah, ini merupakan suatu yang dia mengada-ngada. Kemudian ada lagi dalam mazhab Syafi'i usolli, ya. Sebelum sholat kita berniat, melafalkan niat memakai kalimat usolli. Nah, ini dikritik juga. Banyak yang lain. Nah, maka ketika itu ulama-ulama Minangkabau itu digolongkan kepada dua kelompok ini. Ada satu ulama yang tetap berpegang kepada prinsip-prinsip sebagaimana yang telah diwariskan dari ulama-ulama sebelumnya. Itu yang disebut dengan kaum tua. Dan yang kedua, ada golongan ulama-ulama yang mencoba mengkritisi beberapa praktik keagamaan itu, yang usia mereka lebih muda, dan ini yang disebut dengan kaum muda atau pembaharu. Jadi mereka ingin membaharui. Nah, di antara tokoh-tokoh yang patut kita sebut, misalnya Ayah Buya Hamka, itu yang paling
puritan dalam tanda kutip di antara kawan-kawan. Itu luar biasa sekali. Beliau pernah mengkritik tarekat, kemudian pernah mengkritik tradisi mengaji di surau, banyak hal. Nah, ini diantaranya ayah Buya Hamka yang namanya Syekh Abdul Karim Amarullah, atau yang disebut dengan Haji Rasul di Meninjau. Nah, kemudian ada lagi namanya Haji Abdullah Ahmad di Padang. Kemudian ada nama-nama lain seperti Syekh Muhammad Jamil Jambe, juga masuk golongan itu. Kemudian itu ulama kita yang pembaharu. Dimasukkan oleh beberapa peneliti, itu dimasukkan ke dalam golongan pembaharu. Ada Zainuddin Labai El Yunusia yang ada di Padang Panjang, dan ada beberapa nama lain. Nah, tapi perlu kita ingat ini, Buya, bahwa sebutan ulama kaum muda, ini ulama kaum tua ini sebenarnya dipopulerkan oleh peneliti-peneliti Belanda di awal. Ada namanya Skreich. Beliau sarjana Belanda yang sempat memoderatori atau menjadi notulen, yang membuat notulen ketika perdebatan agama di Minangkabau, namanya Skreich. Dia menulis sebuah buku yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Pergolakan Agama di Sumatera Barat. Nah, jadi ini pemberian dari dipopulerkan oleh para peneliti tersebut. Nah, kalau kita telisik lebih jauh ke dalam, sebenarnya perbedaan antara yang satu dengan yang lain itu perbedaan yang lumrah di kalangan ulama. Nah, yang lumrah. Nah, masalah itu yang disebut mungkin khilafiyah. Yang disebut dengan masalah khilafiyah. Nah, tapi ini kemudian diberi tempat oleh beberapa orang untuk dijadikan sebuah ajang muzakarah. Ajang muzakarah. Nah, ini mengenai aspek itu ya. Jadi sebenarnya tidak ada jurang pemisah atau benang merah yang memisahkan antara kaum tua dan kaum muda. Cuma beberapa pemahaman yang sifatnya itu khilafiyah itu sudah lazim di kalangan ulama. Berarti ulama kita yang pembaharu ini, pemuda ini, tidak ada pertentangan akidah dengan ulama kita yang terdahulu, itu intinya. Nah, maksudnya masalah pemahaman tadi sebenarnya, pemahaman khilafiyah. Nah, sedangkan dalam masalah akidah, nah ini mungkin pertanyaan Buya yang perlu kita jelaskan, bahwa akidah baik itu yang disebut dengan ulama kaum muda, apalagi ulama kaum tua, sudah jelas bahwa akidah mereka itu secara rata dan sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ini perlu kita jelaskan. Jadi mereka tidak, perbedaan ulama-ulama itu yang berbeda itu cuma pada bagian furu' syariat saja. Sedangkan pada bagian usul tauhid, masalah akidah, maka tetap sama dalam rel yang sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, ini kita sebutkan contoh satu, Bu, ya. Kita sebut tadi nama Haji Rasul, ya. Itu ayah Buya Hamka yang paling puritan, yang paling keras ketika berdebat antara ulama-ulama ini. Nah, Haji Rasul ini menulis sebuah kitab di tahun 1916. Jadi ketika usia beliau sedang muda-mudanya, sedang membara, ya, kalau dalam pembahasan kita dalam ranah intelektual, ya, sedang semangatnya. Beliau menulis buku judulnya Umdatul Anam fi Ilmil Kalam. Nah, kita perlu tahu apa isinya. Itu karangan beliau langsung. Apakah isinya tentang akidah yang lain selain Rasulullah? Tidak. Isinya itu adalah pengajian sifat 20. Yang ayah Buya Hamka. Ya, betul. Pengajian sifat 20. Artinya apa? Ya, akidah beliau, yang akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, di dalam ini tahun 1916, Umdatul Anam, ya, Umdatul Anam fi Ilmil Kalam. Nah, Haji Rasul menjelaskan bahwa seorang muslim mukallaf itu wajib baginya mengetahui apa yang wajib pada akidahnya, apa yang mustahil, kemudian apa yang jaiz. Keyakinannya itu terhadap Allah satu, kemudian terhadap Nabi Muhammad SAW. Dalam syahadatnya itu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, kita simpulkan dari pengajian beliau ini, bahwa semua rukun akidah itu terhimpun dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ini kalimat pematinya, kalimatul haq.
Nah, beliau menyebutkan bahwa ujung pembahasan kita ini sampai pada kalimat itu. Kalimat itu. Nah, dari kalimat la ilaha illallah, maka di dalamnya tersimpul 41 akidah. Nah, ini sudah kita kenal ini. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Nah, kemudian pada kalimat Muhammadur Rasulullah tersimpul di dalamnya 9 akidah. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang jaiz. Nah, digabungkan maka terhimpunlah semuanya ke dalam akidah 50 akidah. Jadi secara akidah mereka tidak di luar rel. Mereka tetap Asy'ariyah sebagaimana ulama-ulama kita di Minangkabau lainnya. Jadi kalau ada yang menyebut misalnya, wah ini pembaharu ini pengajiannya Wahabi ini. Oh enggak. Ini berdasarkan kitab-kitab disebutkan mereka tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Iya, ya. Mungkin ini Bu yang penting. Sedikit kita jelaskan tentang masalah kenapa kok dinamakan itu sebagai sifat 20 atau akidah 50 itu. Mungkin itu seperti apa? Itu sebuah gambaran atau kesimpulan sebuah akidah atau bagaimana tuh ya? Mungkin boleh terangkan sedikit sama jamaah-jamaah kita yang lain mungkin. Kenapa aku harus namakan sifat 20? Di zaman Nabi tidak ada. Mungkin seperti itu kan pertanyaan kan. Betul. Kenapa akidah 50? Akidah tuh kenapa kok harus 50? Ya dimaksud itu maksudnya. Dia mungkin semacam kesimpulan kah atau apa gitu maksudnya. Iya. Bisa terangkan.